Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi bersama saya Windu Wiguna. Saya guru peternakan di SMK Negeri 5 Pengalengan. Materi kali ini yang akan saya bawakan adalah program pencegahan penyakit pada ternak ruminansia. Sesuai pepatah, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, betul, karena pencegahan dengan cara yang lebih murah, mudah, dan tidak beresiko terlalu besar. Sedangkan pengobatan akan membutuhkan biaya yang sangat besar, perawatan yang cukup sulit, dan resiko kematian atau tingkat kesembuhan yang kurang teruji. Prinsip-prinsip dalam pencegahan penyakit. Satu, kembali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, sapi-sapi bebas dari berbagai penyakit sehingga akan bisa mempengaruhi performa sapi tersebut, bisa terhadap produksi, reproduksi, nilai harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip ketiga, lingkungan kandang harus bersih dan kering. Lingkungan kandang yang bersih dan kering akan meminimalkan perkembangan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi penyakit. Yang keempat, prinsip lainnya yaitu pisahkan sapi yang sakit dari sapi yang sehat. Istilah ini disebut juga dengan isolasi ternak. Yang kelima, lakukan pencegahan stres, yaitu mengikuti prosedur-prosedur animal welfare atau kesejahteraan ternak. Yang keenam, pembersihan kandang dan perawatan secara rutin. Yang ketujuh, pengendalian parasit. Nah, untuk prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan, perlu dilakukan sanitasi kandang atau desinfeksi kandang. Sanitasi merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan perpindahan dari penyakit tersebut. Prinsip sanitasi yaitu harus bersih secara fisik, bersih secara kimia, dan mikrobiologi. Nah, ada berbagai macam sanitasi, yakni sanitasi kandang, sanitasi ternak, dan sanitasi peralatan kandang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sanitasi, yang pertama, ruang dan alat yang akan disanitasi. Kita harus melihat, memantau bagian mana yang akan disanitasi, sehingga dalam sanitasi menggunakan alat dan bahan yang tepat. Yang kedua, metode sanitasi yang digunakan. Yang ketiga, bahan atau zat kimia serta aplikasinya. Yang keempat, monitoring program sanitasi, yaitu yang mengevaluasi. Kelima, harga bahan yang digunakan. Yang keenam, keterampilan pekerja. Ini berkaitan dengan waktu dan tenaga. Yang ketujuh, sifat bahan produk di mana kegiatan akan dilakukan. Nah, tadi sekilas tentang sanitasi. Nah, sekarang ada program pencegahan penyakit yang disebut desinfeksi, yaitu upaya memusnahkan atau membasmi kuman. Upaya ini memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta tata cara penggunaan desinfektan yang baik. Panas sinar matahari merupakan desinfektan yang paling baik dalam membunuh kuman yang mencemari alis kandang dan peralatan kandang. Nah, sehingga arah matahari, arah datangnya matahari, masuknya cahaya matahari itu salah satu desinfektan yang baik, murah, dan paling berdaya guna, sehingga dapat menyebabkan kandang lebih kering dan terbebas dari hama penyakit. Yang kedua adalah biosecurity.
Biosecurity adalah serangkaian usaha atau mencegah atau mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke sistem usaha ternak dan mencegah penyebaran dari suatu tempat ke tempat lain yang masih bebas. Sektor peternakan, tingkat pedesaan, istilah pelaksanaan biosecurity masih perlu ditingkatkan. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan miskonsepsi, terutama tentang besarnya biaya dalam penerapan biosecurity tanpa mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. Memang, biosecurity memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi dampak yang dihasilkan dengan penerapan biosecurity ini dapat meningkatkan produksi, meningkatkan kerugian yang menurunkan kerugian yang diakibatkan karena kematian ternak, dan menurunnya produksi karena timbulnya penyakit. Nah, biosecurity ini salah satu upaya untuk mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan pada suatu usaha peternakan. Nah, selain tadi yang disebutkan sanitasi, desinfeksi, biosecurity, ternak tidak akan terlepas dari penyakit. Ada saja ketika ternak dapat diinikan penyakit, maka langkah yang paling harus segera dilakukan adalah mengisolasi ternak sakit, yaitu memisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang sehat. Nah, cara yang lain sebelum dapat dilakukan vaksinasi. Nah, sebelum terjadi penyakit-penyakit yang rentan menginfeksi ternak ruminansia, maka dilakukan vaksinasi. Vaksinasi adalah suatu tindakan pencegahan penyakit dengan cara memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan agar tercipta imun dari tubuh ternak tersebut, sehingga jika terdapat penyakit yang sesungguhnya, maka sudah tercipta imun secara otomatis dari tubuh ternak tersebut. Nah, ini ada beberapa manfaat vaksin yang dapat dipergunakan kepada ternak. Nah, jangan lupa dalam penggunaan vaksin dan obat-obatan pada ternak, selalu membaca label dan ikuti petunjuk penggunaan secara hati-hati. Lakukan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin. Jangan menggunakan vaksin dan obat yang kadaluarsa. Jangan memberikan vaksin dan obat sekaligus, karena obat dan vaksin itu bekerja secara bertolak belakang. Berikan obat sesuai dengan jangka waktu ditentukan. Jangan terlalu lama, karena akan menyebabkan nanti si ternak penyakit itu akan kebal dari obat yang diberikan. Penyimpanan obat yang tidak digunakan simpan di tempat sejuk, tidak terkena matahari langsung, dan tertutup rapat. Sebaiknya vaksin, obat disimpan dalam lemari es. Dan ingat, pada saat vaksinasi, pakai alat yang steril. Termasuk pengamanan terhadap APD yang dilakukan oleh vaksinator, yaitu orang yang memberikan vaksinasi, dengan APD yang lengkap seperti masker, jika perlu Google, pakaian yang berbahan tidak tembus udara dan plastik. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.